Iya, Anda kembali masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. BMKG memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrim di periode libur tahun baru mengingat sebagian wilayah Indonesia tengah mengalami puncak musim hujan. Sektor angkutan laut pun turun terkena imbas dan akan dampak cuaca buruk ini mulai dari menutup sementara jalur penyeberangan hingga membatalkan pelayaran. Dan sudah bergabung bersama kami adalah Corporate Secretary PT ASDP, Shelfie Arifin, dari kawasan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat sore Ibu Shelfie. Selamat sore Mbak Putri. Ibu Shelfie, BMKG kita tahu terus memperbarui data-data dan informasi cuaca buruk dan diperkirakan yang terbaru akan terjadi sepanjang akhir Desember sampai tanggal 3 Januari mendatang. Sudahkah diperhitungkan dampaknya kira-kira apa yang akan terjadi kepada sektor transportasi laut Ibu Shelfie? Baik Mbak Putri, kalau gangguan cuaca ataupun cuaca ekstrim pastinya akan berdampak pada pelayanan kami, pada penyeberangan kapal feri tentunya. Namun kami selaku pengelola pelabuhan dan juga operator kapal, kami selalu tentunya berkomitmen mengutamakan keselamatan. Sehingga kami di bawah koordinasi otoritas pelabuhan yaitu BPTD, di mana BPTD adalah otoritas yang melakukan fungsi pengendali dan juga pengawasan. Mereka lah yang mengatur jadwal kapal dan juga pengoperasian kapal-kapal besar saat kondisi padat misalnya. Kemudian khusus di lintasan Merak dan Bakahuni, tentunya kami sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, seperti dengan BMKG, dengan pihak kepolisian, dengan BNPB. Mereka biasanya kita punya posko bersama Mbak di setiap wilayah, dan kita memang pasti memastikan bahwa seluruh antisipasi yang kami siapkan bisa untuk menjamin keselamatan dan juga kelancaran pelayanan. Demikian Mbak Putri. Ibu Shelfie, khusus untuk di Merak Bakahuni memang beberapa pekan terakhir atau 2 minggu terakhir atau katakanlah sepekan terakhir ada beberapa peristiwa mobil tercebur, kemudian kemarin yang terbaru adalah truk yang tercebur. Apa evaluasi pihak ASDP atas beberapa hal ini? Baik, kami ASDP adalah sekali lagi saya sampaikan kami adalah pengelola pelabuhan, di mana kami bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana terkait kepelabuhanan dan memastikan seluruh fasilitas berfungsi dengan baik. Tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa ada fungsi pengendali dan juga pengawasan, di mana otoritas pelabuhan ini di bawah kendalinya BPTD atau Balai Pengelola Transportasi Darat. Semua misalnya pada saat terjadi cuaca yang kurang baik ataupun kurang kondusif, maka pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa pelabuhan ditutup atau pelayanan dihentikan adalah dari BPTD. Demikian Mbak. Jadi kalau kami fokusnya pada penyediaan prasarana dan juga mengatur kelancaran di pelayanan di pelabuhan kami, tapi kalau misalnya untuk jadwal kapal, kemudian juga yang menentukan bahwa memang kondisi cuaca tidak aman sehingga pelayanan ditutup, itu adalah dari pihak BPTD ataupun Kemenhub. Demikian Mbak. Ya, apakah pernah menghadapi cuaca yang tidak menentu seperti ini? Mulai dari pihak KSDP, kemudian Kementerian Perhubungan, BPTD juga duduk di sana dan juga operator kapal. Apakah pernah duduk bersama, kemudian berkoordinasi membahas apa saja yang harus betul-betul diperhatikan? Tentunya kami selalu melakukan koordinasi intensif ya Mbak ya tiap hari, karena pada saat hari-hari besar seperti Lebaran dan juga angkutan Nataru seperti saat ini, kami memang menyelenggarakan posko bersama, di mana kami seluruh stakeholder itu ada di posko bersama ini, mulai dari kami pengelola pelabuhan, kemudian juga operator kapal, kemudian juga dari otoritas pelabuhan, dari BMKG, dari BNPB, dari pihak kepolisian, semua itu memang saling bahu-membahu dan berkoordinasi dengan intensif setiap hari untuk memastikan kelancaran dan juga keselamatan para pengguna jasa kami. Kapan prediksi puncak arus libur tahun baru dan juga arus baliknya, Ibu Shelfie? Baik, kami prediksi puncak arus libur tahun baru ini mungkin akan terjadi khususnya di Merak dan Bakau, diperkirakan akan terjadi tanggal 30 dan 31 Desember. Sementara arus balik tahun barunya diperkirakan akan terjadi pada tanggal 1 dan 2 Januari 2023. Bagaimana dengan di Ketapang Gilimanuk, Ibu Shelfie? Di Ketapang Gilimanuk sebenarnya sama Mbak, jadi kami mengasumsikan hari ini dan besok masih ada lonjakan penumpang yang menuju Bali, namun arus balik biasanya akan terjadi mungkin di tanggal 1 dan 2 besok ini. Karena kan mungkin tanggal 2 beberapa pengguna jasa yang memang berkantor sudah harus kembali bekerja kembali,
Jadi kami perkirakan di tanggal 1 ini akan cukup tinggi. Ibu Selvi, apa imbauan Anda kepada mereka yang akan menggunakan jasa angkutan laut pada masa libur tahun baru ini dan tentu saja yang akan terpengaruh oleh cuaca yang kurang bersahabat? Oke, sama himbauan kami kepada para pengguna jasa bila memang akan melakukan perjalanan dengan kapal feri, kami pastikan yang pertama adalah mohon pastikan kendaraan Anda dalam keadaan prima dan kemudian juga pengemudi dalam keadaan fit sehingga kelancaran perjalanan tentu akan menjadi lebih baik. Kemudian juga yang kedua, pastikan Anda sudah memiliki tiket minimal H-1 sebelum tiba di pelabuhan karena tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan kami. Kemudian juga pastikan semua data dan manifest sudah terisi dengan benar untuk kepastian asuransi. Kemudian yang ketiga, kami menghimbau para pengguna jasa untuk selalu mengikuti arahan dan juga himbauan dari para petugas saat berada di pelabuhan maupun di atas kapal. Demikian Mbak Putri. Baik, Ibu Selvi Arifin, Corporate Secretary PT ASDP. Terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia.